Hai, balik lagi sama gua Cendekia. Welcome to Robucast, di mana kelompok Robus akan membahas materi seputar rekayasa perangkat lunak dalam sesi podcast. Kali ini gua nggak sendiri, gua bakal ditemenin teman seperjuangan gua. Di sudut kanan atas gua ada Ayu Rizky Keawalia, dan di sudut kiri gua ada Demak Damianus yang bakal nemenin kalian juga semua dalam membahas materi rekayasa perangkat lunak. So, stay tuned. Baiklah, untuk mengilustrasikan konsep rekayasa perangkat lunak, di sini kita akan menggunakan sistem tertanam sebagai contohnya. Apa sih sistem tertanam? Sistem tertanam adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol beberapa perangkat keras dan tertanam di perangkat tersebut. Masalah dalam sistem tertanam biasanya mencakup ukuran fisik, daya tanggap, dan manajemen daya. Nah, di sini kita bakal menggunakan contoh sistem tertanam penggunaan pompa insulin untuk penderita diabetes. Oke, kita langsung aja nih masuk ke sesi diskusinya. Pertama aku bakal tanya dulu ke Kak Ayu. Gimana nih Kak Ayu? Apa sistem atau aplikasi yang digunakan untuk rekayasa perangkat lunak pompa insulin untuk penderita diabetes ini? Oke Chen, terima kasih pertanyaannya. Jadi aplikasi atau sistem yang akan dibuat di sini ialah pompa insulin pribadi. Nah, alat ini diharapkan dapat membantu penderita diabetes untuk dapat mengontrol gula darahnya sendiri. Alat ini merupakan alat eksternal yang fungsinya meniru fungsi dari pankreas, di mana fungsi pankreas sendiri itu ada dua, yaitu fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Fungsi eksokrin menyalurkan produknya melalui suatu saluran menuju permukaan kulit atau jaringan lain dari tubuh, dan fungsi endokrin menyalurkan produknya melalui saluran peredaran darah. Nah, fungsi pankreas pada alat ini yang lebih ditekankan adalah fungsi endokrinnya. Oke, baik, terima kasih Kak Ayu atas informasinya, informatif sekali. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua kepada Kak Demak. Kita bakal tanya-tanya nih, apa sih permasalahan yang ingin dipecahkan dalam rekayasa perangkat lunak pompa insulin untuk penderita diabetes ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum masuk kepada permasalahannya, saya akan menjelaskan apa itu pompa infus insulin. Pompa infus insulin adalah peralatan medis semi otomatis yang digunakan untuk mengontrol tingkat gula darah penderita diabetes. Cara kerja perangkat tersebut yaitu dengan cara memasukkan insulin dari reservoir insulin ke dalam tubuh pasien secara kontinu. Reservoir insulin adalah tempat penyimpanan insulin sebelum dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Komponen utama pompa infus insulin terdiri atas pompa, motor, reservoir, tube, dan mikroprosesor. Pompa tersebut dapat diatur debitnya. Jadi, masalah sistem pada pompa tersebut masih memiliki kelemahan yakni aliran insulin yang masuk ke dalam tubuh tidak stabil sehingga menyebabkan gula darah menjadi tidak teratur dan dapat meningkatkan risiko terjadinya hiperglycemia pada beberapa pasien. Hiperglycemia sering terjadi pada pasien yang sakit kritis dan diabetes mellitus. Hiperglycemia perlu diwaspadai karena jika tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi seperti gangguan elektrolit dan resiko infeksi. Akibat aliran yang tidak stabil dari sistem pompa infus mempengaruhi perubahan tekanan darah. Efek yang ditimbulkan dari perubahan tekanan darah ini dapat menyebabkan pendarahan pada immature brain. Oleh karena itu, nilai flow rate pada peralatan medis perlu diketahui. Salah satu faktor yang mempengaruhi besar flow rate peralatan medis terletak pada dimensinya. Dengan adanya perangkat lunak Autodex Investor 2020, perhitungan flow rate pada pompa infus insulin dimulai dengan proses pembuatan geometri reservoir dengan perangkat lunak Autodex Inventor 2020. Skema geometri reservoir yang dibuat mengacu pada ISO 8537 2016. Geometri tersebut kemudian diimport ke perangkat lunak yang berbasis Computational Fluid Dynamics atau CFD. Geometri tersebut diberi kecepatan fluida yang bekerja di infus insulin. Perangkat lunak yang digunakan untuk proses simulasi fluida pada geometri reservoir yaitu Autodex Inventor Professional dan
ANSYS. Oke, terima kasih Kak Demak, benar sekali. Jadi teman-teman, solusinya adalah pertama, kita dapat membuat insulin board. Apa insulin board? Insulin board untuk membantu mencegah pengguna dari kompensasi berlebih untuk gula darah tinggi dan bolus koreksi yang tidak perlu. Selanjutnya, kita juga bisa membuat kalkulator bolus. Buat apa sih kalkulator bolus? Kalkulator bolus ini untuk perangkat lunak pompa membantu dengan menghitung dosis untuk bolus ke insulin berikutnya. Kemudian ada lagi alarm khusus. Nah, alarm khusus ini digunakan untuk memantau aktivitas selama waktu tertentu nih dalam sehari untuk memberi peringatan kepada pengguna jika aktivitas yang diharapkan itu nggak terjadi. Kemudian dilanjutkan lagi ada touch bolus. Apa sih touch bolus? Ini untuk penyandang tunanetra. Kenapa mereka butuh ini? Karena sudah terdapat tombol pada pipa pompa ini, jadi didapat digunakan untuk bolus insulin tanpa menggunakan layar. Ini sangat-sangat membantu buat para teman-teman tunanetra. Selanjutnya ada antarmuka komputer pribadi. Apa sih gunanya? Gunanya untuk menyederhanakan pencatatan dan dapat dihubungkan dengan perangkat lunak manajemen database. Sehingga data diabetes kalian itu bisa tercatat di komputer. Selanjutnya dilanjutkan dengan integrasi dengan pengukur glukosa darah. Buat apa sih ini? Jadi data glukosa darah itu dapat dimasukkan secara manual ke pompa untuk mendukung wizard bolus untuk kalkulasi bolus insulin berikutnya. Nah, ada juga integrasi sistem pemantauan glukosa kontinu. Buat apa sih? Beberapa pompa insulin itu dapat digunakan sebagai tampilan untuk nilai glukosa interstisial yang diperoleh dalam sistem ataupun sensor pemantauan glukosa kontinu. Nah, yang terakhir nih, solusi yang ditawarkan adalah Minimed 670G. Apa sih itu? Itu adalah sistem loop tertutup hibrida yang disetujui yang merasakan kebutuhan insulin basal penderita diabetes dan secara otomatis menyesuaikan pengirimannya ke tubuh si penderita. Jadi itulah bermacam-macam solusi yang ditawarkan untuk perangkat lunak pompa insulin ini. Jadi masih banyak lagi di luar sana rekayasa perangkat lunak yang dibuat oleh teman-teman lainnya, termasuk kita. Siapa tahu di antara penonton saya ini yang udah nonton, kedepannya bisa menjadi salah satu pengembang rekayasa perangkat lunak yang memberikan manfaat untuk banyak orang. Oke, sekian episode 1 dari Robukes. Sampai bertemu di video selanjutnya. Keep learning. Thank you.